Matius 10 ayat 5-7. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Leo dari Korea mendidik Arya dan Juwita, dua muridnya dari Yayasan Mitra Netra. Dengan instruksi suara sekaligus kontak tubuh, langsung mengajar golep bagi siswa tunanetra. Setelah memberi contoh, dia meminta Arya memukul. Tanpa segan, tangan Leo membengkok-bengkokkan pinggang Arya. Kakinya sesekali menendang telapak sepatu untuk memastikan lebar jarak yang tepat. Kepala Arya juga harus rela diputar-putar Leo. "Oke yang lemas, sekarang ayun dan pukul," perintahnya. Ia sudah 2 tahun bermukim di Indonesia. Dia mendirikan Power Golf Academy di Ruko Pinangsia, Karawaci, sekitar 40 menit di barat daya Jakarta. Murid Leo berasal dari para profesional, terutama jejaring ekspatriat asal Korea Selatan yang tinggal di Jakarta. Leo sudah mengajar golf profesional di Seoul, Korea Selatan, selama belasan tahun. Pada tahun 2005, dia menjadi pemandu mendaki gunung bagi tunanetra di Seoul. Leo sempat kesulitan mencari murid tunanetra yang belajar golf, namun kemudian 12 orang bersedia belajar. Hebatnya, belum sampai 2 bulan berlatih, mereka sudah berani ikut kompetisi blind golf di Jepang dan meraih piala sebagai runner-up. Kemenangan tersebut menjadi sarana memperoleh lebih banyak murid. Di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, Tuhan mencari murid-murid yang suka belajar dan mau diajar. Merasa mampu dan tidak mau diajar membuat seseorang tumpul dan bodoh. Yesus mencari kualitas seorang murid, bukan hanya pengikut. Murid mengerjakan apa yang guru perintahkan, melakukan apa yang guru kerjakan. Dibutuhkan kerelaan hati untuk diajar supaya menjadi murid yang sejati. Yesus mengajar murid-muridnya dalam pengajaran dan demonstrasi kuasa mujizat. Akhirnya Yesus mengutus mereka untuk memberitakan firman dan menyembuhkan orang sakit. Matius 10 ayat 5-16. Itulah yang seharusnya tumbuh dalam diri orang percaya. Bertumbuh dalam pengajaran, menjadi orang Kristen yang dewasa berarti tidak hanya dalam pola pikir, tetapi juga secara rohani. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kamu lakukan terus-menerus, bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Hal-hal yang perlu kamu lakukan untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa harus punya sikap selalu ingin belajar dan bertumbuh ke arah Kristus. Dan yang perlu ditumbuhkan adalah karakter-karakter seperti 1. Bertumbuh dalam karakter baik. 2. Bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. 3. Bertumbuh dalam kasih. 4. Bertumbuh dalam cara berpikir. 5. Bertumbuh menjadi ciptaan yang baru. Bertumbuh dalam pengajaran dan mempraktekkan apa yang sudah diketahui, serta menyalurkan kepada yang membutuhkan. Maukah kita bertumbuh dalam hal ini?
Terima kasih Tuhan untuk setiap pertumbuhan pengajaran yang Engkau berikan bagi kami. Mampukanlah kami untuk hidup di dalamnya dengan mempraktekkan itu kepada orang lain, supaya kami semakin mengenal-Mu dalam setiap pertumbuhan kami kepadamu, agar nama-Mu dipermuliakan dengan semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada.